Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan memasuki materi selanjutnya, yaitu apa namanya? Bentar ya. Kita akan memasuki masa atau sejarah dari teknologi pendidikan itu sendiri, ya. Kita akan melihat kita akan mulai saja dari tahun pada masa modern, ya. Nah, pada masa modern itu saya ambil saja pada tahun 1945 dulu, ya. Dari 1945 terlebih dahulu. Yang pertama itu teknologi pendidikan itu dipopulerkan oleh Vannevar Bush, yaitu mengembangkan sistem pengkodean menggunakan hypertext. Kemudian tahun 1946, jadi 1946 itu adalah pertama sekali komputer digital di dunia itu dikembangkan. Kemudian pada tahun 1948 para peneliti di Bell Telephone mengembangkan transistor. Pada tahun 1957 itu ada Gene Horney mengembangkan transistor dari planar, yang dari transistor ini memungkinkan pengembangan jutaan bahkan miliaran transistor dimasukkan ke dalam sebuah keping kecil kristal yang berbentuk silikon. Kemudian pada tahun yang sama, USSR atau Rusia pada saat itu meluncurkan Sputnik dengan satelit bumi buatan yang pertama yang bertugas sebagai mata-mata sebagai balasannya kepada Amerika Serikat, atau pada ARPA, ya. ARPA itu singkatan dari Advanced Research Project Agency, ya. Itu bisa Anda baca lagi pada buku SMA kelas 1 Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di situ ada ARPANET, DARPANET, ya. Kemudian tentunya ARPA ini di bawah kewenangan Departemen dari Pertahanan Amerika untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam bidang militer. Kemudian pada tahun 1962 Paul Beren dari perusahaan RAND, ya, ditugaskan untuk mengembangkan suatu sistem jaringan. Jadi jaringan itu berbentuk desentralisasi, ya, bukan sentralisasi tapi desentralisasi, yang mampu mengendalikan sistem pemboman dan peluncuran peluru kendali dalam perang nuklir. Itu tahun 1962. Kemudian pada tahun 1969 itu sistem jaringan yang pertama dibentuk dengan menghubungkan 4 nodes atau disebut dengan titik antara Universitas California, Stanford, Universitas California of Santa Barbara, dan Universitas Utah. Ya, itu kekuatannya sekitar 50 kbps, ya. Nah, pada tahun 1972 itu Ray Tomlinson menciptakan program email yang pertama. Nah, jadi email yang pertama itu diciptakan 1972, baru kemudian dikembangkan hingga sampai saat ini. Kemudian pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1990-an, ya, istilah internet itu diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai TCP atau IP. Kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan yang kemudian dikenal dengan TCP atau IP yang dikembangkan DARPA tadi, kan. Ada ARPA, ada DARPA, ya. Sekarang 1981 National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut dengan CSNet dengan kapasitas 56 kbps untuk setiap institusi dalam pemerintah. Kemudian pada tahun 1986, yang tadi kan dari 1975 sampai 1990-an, ya. Jadi ada masa-masanya.
Kemudian pada tahun 1986 IETF mengembangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi di antara DARPA, ARPANET, DDN, dan Internet Gateway. Kemudian kita lihat perkembangan internet atau teknologi pendidikan tahun 1991 sampai sekarang ya. Jadi sistem bisnis dalam IT pertama kali terjadi ketika CERN dalam menanggulangi biaya operasionalnya memungut bayaran dari para anggotanya. Jadi 1992 ada pembentukan komunitas internet dan diperkenalkan istilah World Wide Web atau disingkat dengan WWW ya. Singkatan dari WWW itu kepanjangan dari WWW itu World Wide Web oleh CERN itu pada tahun 1993. Kemudian itu membentuk Internik untuk menyediakan jasa pelayanan internet menyangkut direktori penyimpanan data serta database. Nah, dan jasa informasi. Nah, 1994 pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam segala segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Nah, tahun 1995 perusahaan umum mulai diperkenalkan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Langkah ini memulai perkembangan teknologi informasi khususnya internet dan penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih ya. Itulah perkembangan internet. Nah, kalau Aceh sendiri sejak kapan ada internet? Nah, banyaknya orang pemakai internet itu setelah tsunami ya. Dulunya ada juga. Sebelum tsunami itu ada pada masa DM ya, darurat militer, ada masa dong, ada, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses internet atau tempat-tempat tertentu ya. Tapi ketika tahun 2005 pasca tsunami 2004 itu baru bermunculan internet yang di Banda Aceh yang boleh diakses oleh orang luas. Kemudian baru berkembang lagi setiap kedai-kedai kopi itu menyediakan fasilitas internet. Kemudian lagi setelah itu berkembang lagi sampai sekarang ada yang di rumah bisa sendiri, ada yang bisa dengan HP sendiri. Nah, itu merupakan perkembangan dari teknologi pendidikan. Sekian dulu ya video hari ini. Kita akan lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.